lagi di iPod, Ikom Podcast. Nah, bersama aku Malul dan ada dosen terkece di UMY, yaitu siapa? Oh, saya Erwan. Erwan Mas Malul. Omnya Malul aja ya? Iya, Oke. Biar kayak di kelas aja gitu. Oke, biar kayak di kelas. Oke. Iya. Siap. Nah, Mas Erwan itu dosen paling keren sih menurut aku. Soalnya, dari style, dari pengalaman juga, luar biasa sih e-commerce. Oh ya. Mas Erwan boleh perkenalkan diri nih, profil Mas Erwan sebagai dosen apa? Oke. Nah, gitu mengajar di mana gitu. Oke, jadi halo e-commerce, saya Erwan Sudiwijaya, panggil aja Erwan pakai Mas ya, jangan Pak. Iya. Karena kita di Jogja. Iya. Biar enak. Kalau di Bandung, Kang, benar. Oke. Terus saya di sini ngajari konsentrasi advertising. Apa lagi? Ya, mungkin di semester 2 Mas. Oh, oke. Ya, jadi kalau teman-teman ikom yang di komunikasi biasanya ketemu sama saya itu di semester 1 sama 2 tergantung kurikulumnya nih. Ya, jadi di pengetahuan periklanan, terus nanti kalau yang udah masuk konsentrasi itu biasanya lebih banyak ketemu saya lagi di semester 4, semester 6 ketemu saya terus. Iya, sayangnya aku baru ketemu di semester ini ya Mas. Oh iya betul. Tapi pas dulu itu pas mantap itu saya ini loh Mas, sempat lihat Mas Herman tuh, wah ini bakal favorit nih dosen nih. Soalnya kata mbak saya kalau dosennya kayak gitu, wah pasti asik nih. Ternyata bener seru banget. Lu pas mantap dulu tahun berapa sih Mas? 2000 berapa ya? 20 Mas itu. 2020? Iya. Itu berarti udah mulai pandemi ya? Iya itu. Oke, ya, itu kita yang masih online sih. Online ya? Iya. Oke. Pas mantap itu saya pas yang pakai baju Arap-Arapan tuh ya? Ya itu keren banget sih Mas menurutku Pak. Emang yang bener-bener aku first impression itu keren banget, kece gitu Mas. Tapi emang auranya di komunikasi tuh gitu Mas. Oh Jadi iya. kita tuh apalagi kalau pas ini ya bikin konten-konten digital gitu ya. Iya. Itu tuh ya udah yuk pakai kostum apa nih? Oh ya biar seru gitu ya. Biar Mas, seru ya? aja. Dulu tuh kejadian pas lagi nge-zoom awal-awal. Iya. Kan awal pendadaran tuh. Iya. Pendadaran yang tonton awal pandemi, kita kan pada nge-zoom semua. Terus ya itu ada tuh yang kalau aku biasanya suka pakai baju lurik, terus belangkonan. Iya. Nanti Mas Angki pakai apa lagi? Iya. Mas Toban pakai apa lagi? Seru tuh Mas bakal. Aku tuh pas pertama kali lihat, wah enak nih. Bakal diajar nggak ya? Aku tuh udah kepikiran gitu Mas. Dulunya, ternyata belum. Pas kita udah semester 4 nih, baru ketemu Mas Erwan. Wah, seneng banget sih ini. Pengalaman pribadi yang terkesan gitu loh Mas. Dapat dosen yang asik gitu loh. Alhamdulillah. Iya sih, Belum ketemu tugas soalnya Mas. Apa? Belum ketemu tugas soalnya. Wah iya sih. Masih video sama quiz doang. Iya, nih kuis. Tapi ya insya Allah bisa lah Mas. Oke, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Terus ya gimana Mas? Ini mau bahas tentang iklan nih. Aku tuh penasaran ini. Iya, anak-anak ikom Iya. mau bahas iklan. Emang kalian juga lagi butuh cuan? Wah, sebenarnya kalau cuan tuh Saya tuh biasanya saat saya ngobrolin iklan gitu ya sama teman. Ayo Wan, ketemuan yuk ngopi. Oke siap. Ngapain nih? Ngobrolin iklan. Wah, lagi pasti dia lagi baru bikin brand. Brandnya ini belum bercuan. Terus ingin mensupport penjualan. Nah, biasanya saya diajak ngobrol. bener sih Mas. Tapi konteks di sini ya lebih kita kan di radio juga ada Iya benar. radio gitu loh Mas. Iya benar. Dan itu berkarakter loh Mas. Iklan radio. Kan itu menariknya kita merem dengerin suara, tapi di otak kita itu kayak ada film gitu loh. Iya, namanya theater of mind. Mengimajinasi, ya benar. Iya benar. Dirimu tuh ngalamin nggak sih dengerin sandiwara radio? Tahu nggak? Iya tahu Mas. Itu malah kemarin ditantang sama Mas Tomo, aku bikin sandiwara radio tuh Mas. Sekarang hits lagi. Apa itu? Ngehits lagi. Oh iya, jadi Spotify itu bener. ya. Oh iya. Jadi menurutku sih itu acara-acara klasik tapi yang bakal hidup lagi di zaman sekarang. Iya, yang dulu tuh yang klasik tuh tutur tinular itu loh Mas. Bener. Nah itu bener-bener kalau zaman dulu tuh kayak
kayak wayang tapi kok enggak gitu loh. Iya benar. Dan Itu ini, keren tuh. jadi mau tahu ini nggak Mas? Ada grup band namanya The Buggles. Iya. Dia bawain lagu Video Kill the Radio Star. Wah, aku belum tahu Oh, tahu ya. Itu. Iya. Terus dia sempat di remake sama band punk namanya The President Iya. United States of America. Jadi itu kan era-era tahun 2000-an ya, era Iya. MTV awal, semua orang tergila-gila sama TV, terus radio diperkirakan akan mati. Dan gak ada yang ngira kalau zaman sekarang itu tuh radio bakal hidup lagi dengan format podcast. Oh iya, benar-benar Mas. Jadi kalau sekarang itu tuh ya lagunya The Buggles mulai tidak relevan lagi lah karena sekarang iya. The Rise of Radio. Iya sih. Kalau aku ini Mas, kalau di Spotify tuh Hah? sekarang kan lagi kayak kalau tengah malam tuh suka overthinking gitu loh Mas. Oke. Jadi kayak seperti podcast yang galau, sedih, yang kadang tuh bikin kita mood lagi gitu loh Mas. Oke. Nah kalau dulu kan podcast kayak gini kan belum berkembang lebih pesat ya. Ya, Kalau betul. sekarang tuh platform Spotify, Joox dan segala macam tuh malah terisi kayak podcast gitu loh Mas. Iya sih, dan apa namanya menariknya tuh kalau lihat durasi gitu ya. Saat kita lihat durasi YouTube itu kan mesti yang betah ditonton itu paling 15 menit, Iya, 5 menit. bener. Di atas 1 jam Iya. itu mesti kita dengerin suaranya doang. Terus Iya, habis bener, itu bener. kita sambil ngapain. Iya, Dan bener, peluang itu sih yang aku lihat tuh ditangkap sama podcast. Menariknya audio itu kan media yang menemani kita tuh. Iya, Kita bener. mau beraktivitas ngapa-ngapain, bahkan di teknologi otomotif di mobil dari zaman dulu sampai sekarang radio nggak pernah hilang, mesti ada karena Iya. enak gitu nyetir sambil dengerin Radio. entah itu musik atau formatnya sekarang udah masuk ke Spotify atau CD Iya. atau kaset. Jadi menurutku sih kalau ngomongin iklan gitu ya, Iya. iklan dia mulai mulai bergerak, nggak cuma sekedar di mata doang, tapi udah di telinga tuh terus ada gitu. Iya, bener banget Mas. Apalagi kan kalau di radio itu kan suka ada ya iklan dikit tuh. Tapi iklan dikit tuh bikin apa sih nih iklan? Tapi kalau lama-lama denger tuh kayak menarik nih iklan. Terus kita tiba-tiba kayak bengong ngoreksi sok-sokan pinter gitu. Padahal tuh iklan di radio tuh malah kalau menurut aku tuh berpengaruh banget gak sih Mas? Kalau kayak gitu? Ya, jadi berpengaruh sama audiensnya. Iya. Ya, soalnya iklan itu kan bisa efektif kalau didengerinnya itu dengan ikhlas ya. Iya, bener. Nah, makanya iklan-iklan di radio itu lebih nyaman didengar karena memang kita mendengarkan radio sambil beraktivitas. Iya. Dan kalau dari memperhatikan itu iklan-iklan di Spotify itu lumayan kreatif loh. Jadi kayak Bermain gimmick apa gimana? dia itu bisa double meaning sebuah konteks Mas biasanya. Jadi kayak gini, Spotify itu mau bilang kalau kamu mau daftar premium, kamu nggak perlu lompat-lompat lagi. Kamu bisa lompat-lompat. Iya. Lompat-lompat bisa next lebih dari 5 kali. Iya. Pesannya cuma itu tuh. Sebenarnya lompat di sini konteksnya itu adalah nyekip suatu lagu, pindah lagu lainnya kan. Nah, terus dia bawa nih dari sebuah fakta atlet yang memecahkan rekor lompat tali di tahun berapa dengan berapa lompatan. Dan terus kemudian dia bikin bridging sedikit nih, asiknya lompat-lompat itu nggak cuma atlet loh, kita semua juga suka. Nah, kalau kamu suka lompat-lompat ini masuk premium. Jadi di situ tuh iklan radio yang menarik itu kalau aku perhatikan gitu ya, dia tuh selalu bermain double meaning dari sebuah kata. Iya. Terus kalau ditarik lagi ke belakang nih, saya perhatikan iklan-iklan yang menang di Pinastika, yang Citra Pariwara itu mesti mainnya gitu. Jadi kayak hal yang paling sederhana gitu ya, kayak gini, biasanya itu kayak kita ngomongin sampah nih, sampah dua. Nah, si sampah ini dianalogikan jadi orang yang ngobrol. Di radio mungkin banget karena tidak ada visualnya, kita nggak harus mikirin. Iya, benar. Jadi dulu pernah nih ada yang menang di di Pinastika gitu ya, percakapan sepasang kekasih yang si cowoknya ini tuh mau pamit keluar kota untuk LDRan. Ceweknya nggak ikhlas.
Terus endingnya itu ternyata ini adalah sampah yang mau dipisahkan, satu sampah organik, satu lagi sampah non organik. Jadi mereka intinya tuh mereka harus berpisah untuk kebaikan kita bersama. Untuk bridgingnya ya gitu ya Mas. Iya benar. Jadi itu sih dan kekuatan dari iklan radio kan sebetulnya storytelling ya. Kita bisa mendongeng tuh di sini. Dan di sini dongeng-dongeng di radio karena kita tidak dibebani sama visual bisa macam-macam. Bisa binatang yang bercerita, bisa kita ngobrol ke masa depan atau masa lalu, semuanya bisa. Ngomongin orang lain yang bercerita gitu bisa. Iya, benar-benar. Kalau di iklan radio tuh kan itu kan lebih ke bisa nge-gimmick juga kan, masih bisa jadi orang lain menjadi dua orang, bisa jadi cewek, bisa jadi karakter kartun, ataupun bisa jadi orang lain yang sok-sokan jadi antagonis. Itu kan kayak seperti apa ya, kita punya nyawa banyak nih atau kita punya raga di mana-mana gitu lah. Iya, kayak gitu sih. Tapi kalau perbedaan nih Mas, Mas Erwan kelahiran berapa sih? Aku 82. Nah, di era-era 90-an nih, iklan radio tuh kayak gimana sih Mas? Gini, iklan radio yang ada di festival apa iklan radio yang di radio? Yang di radio. Jadi gini Mas, iklan radio pada zaman saya dulu itu akan mudah dirimu dengar di radio-radio lokal. Jadi kesan saya saat dengerin radio, saya dulu kecil di Bandung ya, dari zaman lahir sampai SMP saya di Bandung. Terus iklan-iklan, jadi radio itu menjadi distribusi untuk produk lokal, untuk produk nasional. Jadi saya ingat beberapa radio itu jadi distribusi jamu, jadi distribusi obat, dan iklannya di situ ya iklan-iklan obat yang kalau dirimu dengerin kalau di Jogja itu tuh GCD FM atau Radio Bantul itu banyak iklan-iklan obat yang satu obat bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, jamu itu pengobatan tradisional, GG-nya kayak gitu. Terus selain iklan dalam bentuk storytelling, ada juga jingle. Jingle ya. Yang sampai sekarang itu ini tau nggak jinglenya Kalpanak? Panu kadasku rap gatal-gatal. Iya dari dulu itu. Jadi tuh dengernya tuh kan sering diputar ya. Jadinya cuci otak. Tapi enak sih lagunya. Iya sih, kalau aku di rumah tuh juga kalau denger itu pasti ada kayak gitu. Apalagi kan kalau punya kan di daerah Kendal tuh Mas. Kendal, oke. Radio Suara Kendal. Nanti bridgingnya juga itu kayak iklan obat-obatan tradisional. Nah, kadang-kadang itu mesti yang panu kadang itu. Aku tuh kayak mikir, apa sih ini tuh iklan, tapi kok lama-lama kok lucu tapi unik gitu loh Mas. Nah, bener. Terus sebenarnya saat masuk ke radio gitu bentuk iklan tuh nggak melulu yang ada satu spotnya khusus gitu loh. Kadang-kadang kan bisa dimasukin ke dalam perbincangan ya adlibs ya, perbincangan dua announcernya nih lagi ngomongin apa. Nah itu juga yang kadang-kadang ini di pembicaranya tiba-tiba lagi pagi-pagi terus kok ngomongin spa nih, tapi bisa relate gitu loh. Nah itu ternyata emang ada produknya yang lagi sponsorin. Gitu. Kalau menurut Mas Erwan nih, iklan radio di sekarang ini tuh lebih kreatifnya tuh malah meningkat apa ya meningkat cuman sedikit apa ATM nih Mas menurut Mas Erwan? Kalau saya sih ngelihatnya sama ya Mas ya. Jadi sebetulnya iklan-iklan yang dulu kreatif itu kan mesti saya banyak sekali nontonnya di festival-festival. Tapi kalau iklan yang muncul di keseharian itu ya biasa banget gitu loh. Tapi menariknya sekarang iklan festival yang banyak ini nggak cuma melulu di festival nih, tapi di platform-platform ya tadi Spotify yang saya banyak lihat iklannya tuh kreatif-kreatif, radionya. Makanya Spotify saya nggak pernah mau premium karena saya menikmati iklan. YouTube pun sama, saya nggak pernah mau daftar premium, walaupun gratis ya, kan bisa nyoba. Karena kalau saya premium saya nggak denger iklan lagi. Nah itu jadi sekarang tuh jadi banyak kreator. Kalau zaman dulu kan
saat kita mau bikin iklan untuk dipasang di radio, itu kan bebannya banyak ya. Ya, Kita benar, harus benar. cari klien untuk sponsorin. Ya. Ya klien yang order toh, habis itu yang masang di radio juga klien juga duitnya klien. Iya. Jadi kan kuasa klien begitu besar. Tapi sekarang sih saya ngelihatnya kayak di Spotify gitu, iklan dibikin sekreatif mungkin, apalagi iklan-iklannya yang dibikin Spotify gitu ya. Iya. Beneran kreatif, dan ya kreatif itu maksudnya tadi pendekatannya itu tuh nggak lagi yang problem bener solusi, Iya, benar. tapi di sini tuh cara ngomongnya menganalogikan sebuah benda mati jadi hidup Iya, misalnya, bisa. atau main double meaning dari sebuah Iya. kata. Jadi kita dengerin tuh ada shocking endingnya, ada di twist di belakangnya. Oh, iya, benar-benar Mas. Kesannya itu ngomongin pacaran, oh ternyata ngomongin sampah tuh. Ini sebenarnya tadi selama ini didengerin tuh adalah percakapan antara sampah organik dan sampah non organik loh. Iya. Ada gitunya, dan ini kan jadi menarik ya saya didengerin. Jadi kita Iya, dengerin tuh bener-bener, ikhlas gitu bener. loh. Oh iya ya, gak yang dari depan tuh udah yang salep 88 pas banget buat gatel-gatel. Nanti diulang mulu kan malas juga Males dengerinnya juga ya. ya. Kayak iklan dulu itu Mas. Iya, bener. Jadul. Iya. Gitu sih. Iya sih Mas, kalau iklan-iklan sekarang tuh malah nggak kayak ngiklanin, tapi kita tuh tahu sendiri gitu loh. Oh, ini bakal iklan kayak gini nih. Nah. Sama satu lagi ini Mas, ngomongin format, sebetulnya Coca-Cola udah make lama nih versi versi musik. Jadi kan biasanya kalau jingle kan cuma 30 detik atau 1 menit ya. Iya. Ya. Coca-Cola yang waktu kampanyenya dia Open Happiness, Oh iya, tahu. Open Happiness, Always, itu sudah pakai jingle. Dan yang Open Happiness kan buka semangatmu di sini dinyanyi sama Elo, Iya, Ipang. Nah itu juga bahkan itu jadi lagu gitu loh, jadi lagu Oh, yang iya, kemudian orang bener. merequestnya di radio. Iya. Segimana kerennya gitu loh, Iya, sebuah lagu iklan, orang dengan ikhlas kemudian request di radio. Bahkan saat dia mendengarkan online, berarti kan dia harus, saya dirimu pakai iPhone gitu ya, Iya. harus download dari App Store kemudian, Iya. atau dari ini iTunes ya, kemudian bayar untuk mendengarkan lagu iklan gitu. Iya. Terus kemarin juga sempat Oreo juga, bayangkan ku makan Oreo juga bikin lagu, itu juga sama lagunya yang yang orang mulai banyak didengerin di radio juga sebagai lagu gitu loh, Iya, kategorinya. bakal mengingat produknya itu juga kan. Iya. Terus ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti, itu kan Laurier yang sponsorin. Oh. Dan kita request dengan ikhlas gitu ya. Oh iya. Atau beli CD-nya. Iya benar-benar. Jadi tuh memang saat sekarang tuh iklan tuh harus di-create jadi konten yang entertain. Iya. Dan dia soft sell. Ya tadi soalnya saat sekarang kan kuasa media ada di tangan teman-teman semua kan. Kita bener semua sih, milenial. pemilik media, iya. Kita bisa skip loh di Spotify, di Instagram pun sama, di YouTube 54321 kita bisa skip atau tidak. Iya. Tapi begitu di sini menghibur, terus lagunya enak gitu ya, oh udah nggak apa-apa didengerin. Iya sama sih Mas. Aku tuh kalau dengerin iklan itu tuh yang pertama tuh menarik apa enggak? Ada tuh aku yang paling sebel tuh iklan YouTube tuh Mas, yang iklannya aplikasi nggak jelas kayak pinjol apa dan segala tuh. Okay. Wah itu tuh bikin males gitu loh. Tapi kalau kayak iklan Shopee, iklannya Gojek tuh malah sekarang jarang ya. Ya iklan Shopee sih, yang Shopee Iya sih, COD. Gojek keren yang tonton tuh yang Ariel. Wah iya itu. Tapi ada lagi loh Mas yang lagi ya? Iya animasi Mas. Itu tuh iklannya Gojek tapi di upload di Instagram gitu. Oke. Itu tuh pakai 3D Mas. Wah, jadi itu kayak bener-bener Gojek nih keren banget nih iklannya gitu. Tapi ya kalau ngomongin iklan radio gitu, kita malah lebih bisa mengimajinasikan sendiri gitu. Iya benar. Jadi kalau sekarang tuh bukan tantangan ya, tapi kreativitas teman-teman itu adalah membuat pesan produk ke dalam sebuah konten audio yang bentuknya tuh nggak standar iklan. Iya benar sih Mas. Jadi ya bebas aja, misalnya teman-teman memang mau bikin sandiwara radio gitu ya, dan produk muncul seperti hero di dalamnya ya nggak masalah. Iya. Jadi kayak kalau kita belajar dari web series gitu ya. Iya. Web seriesnya Yandri Lauren, kalau pernah denger itu ada sore yang istri dari masa depan, Iya, terus iya. kemudian
ada mengakhiri cinta dalam 3 episode. Ya, oh iya itu kita lebih ke pelajaran ya kemarin. Iya. Nah itu kan kalau dilihat ya kalau mengakhiri cinta dalam 3 episode karena Yaris settingnya dia tuh selama website itu di Yaris semua ya, Iya, oke lah ya. bener, iya. Tapi yang apa namanya yang sore pesan gula sehatnya itu kan justru munculnya sangat smooth loh, lebih Iya, ke hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Tapi bahkan untuk adegan scene yang membuka apa namanya topik kanasrim kemudian dituang ke dalam gelas mah hanya beberapa scene saja, tapi di situ kita lihat bagaimana hidup sehat di sini tuh jadi cerita yang diulang-ulang terus, Iya, pesan yang diulang-ulang di sepanjang scene-nya gitu loh. Tapi malah menarik gitu ya Mas. Iya benar. Jadi kan cuma ketempelan doang produknya. Iya. Emang jadi core dari ceritanya. Iya. Itu bener sih Mas. Aku tuh kayak pas apa ya lebih oh iya iklan Rexona Mas. Oke, Rexona. Ya iklan Rexona itu nggak dibuat kayak web series Mas di YouTube. Nah, cuman di sini aku tuh penasaran kan ini film apa? Ya pas sampai akhir mau selesai iklan Rexona ternyata. Tapi ikhlas nonton ya. Ikhlas Mas soalnya ini dibuat web series 5 menitan itu Mas. Satu seri atau beberapa seri? Satu seri. Satu seri, oke. Ya, Oke. Aku tuh penasaran toh kok. Aku tuh mulai lah Mas di pertengahan. Ini orang aktivitas pakai baju putih terus pakai masker. Aku mikir gini, ini X apa ya? Oh ternyata Rexona. Itu kayak bisa gitu ya. Yeah. Terus kalau yang iklan radio nih Mas, aku nemuin satu iklan apa ya kemarin tuh? Lebih kayak iklan produk Skinny Game Official. Itu kan iklan produk skincare. Yeah. Nah, di situ tuh ya sandiwara biasa. Cuman kamu tuh pakai produk ini toh. Astagfirullah, ternyata tuh ini iklan terus kirain tuh lagi siaran apa gimana gitu loh. Ternyata ngiklanin. Oke. Iya gitu ya. Iya. Aku jadi ingat dulu tuh lihat apa namanya finalisnya di kalau nggak Kens di Adfest gitu ya. Iya. Dia ngiklanin kondom. Oh iya. Pesannya adalah tidak bocor. Iya. Nah, sekarang tantangannya bagaimana mengkomunikasikan produk kondom di audio. Akhirnya bocor ini dianalogikan ke omongan. Kan kadang-kadang ada ya di insight di teman-teman gitu ya. Kita curhat nih, tapi bocor. Iya benar-benar. Ceritain ke orang lain. Iya. Nah, itu di ini apa namanya dibikin skenarionya itu seperti itu. Jadi ada orang yang lagi ngomongin. Iya. Dia curhat gitu ya. Yeah. Curhat ke temennya hal yang sangat pribadi gitu ya. Iya benar-benar. Terus habis itu di endingnya itu tuh di skip beberapa saat, semua orang jadi nyapa dia dengan, jadi dia cerita kalau dia dibully gitu loh. Dibully. Terus habis itu semua orang yang dia ketemu sama dia itu ngomonginnya jadi menyapa dia dengan bulian itu. Oh iya. Terus baiknya sih ya bocor bisa terjadi di mana saja. Untuk hubungan yang tidak bocor gunakan kondom. Ya itu jadi kita bisa lihat asiknya iklan radio itu gitu tuh. Tapi ada Mas, bukan iklan radio nih, lebih ke iklan ya video gitu. Iklan Laurel, Substack itu. Laurier. Ya, jadi tuh yang waktu dulu itu kan iklannya itu pakai ya cewek yang seksi gitu kan. Nah dari situ tuh view, aku tuh ngamatinnya view Mas, bukan lebih ke aku pasti ini pasti kayak gini-gini. Nah aku tuh ngamatin view. Dari gak ada seminggu itu tuh malah menjadi trending topik, tau gak sih Mas? Oke. Di waktu 2000. Iklannya gimana sih Mas? Jadi gini iklannya, jadi tuh ada cewek cantik nih di sekolah, dan di sekolah itu kan pakai roknya tuh mini, seksi gitu. Nah itu tuh bocor sampai ke dadanya tuh ke kaki-kaki gitu. Yeah. Nah takut, terus ke kamar mandi, ada temen nih, kamu kenapa? Kirain tuh habis jatuh. Aduh aku lagi ini. Pakai ini. Apa nih? Produk baru dari lo. Nah, aku mikir gini Mas. Wah, ini orang pasti pikirannya enggak nih. Apa gimana ya aku? Tapi kok bisa sampai trending tuh seberapa ya? Jadi
representasi aku ngelihat iklan tuh ya pertama dari talent sih menurut aku, kemudian cerita. Oke. Iya itu pas semenjak aku masih SMK sih mas. Ya oke. Nah, semenjak aku kenal iklan, semakin kesini, malah bosen terhadap iklan yang video gitu loh, malah lebih asik ke suara. Soalnya kalau suara itu contoh kayak sandiwara radio itu kan malah kita mengimajinasikan kan. Nah itu kayak bener. Wah ini pasti sulit banget nih dicerna. Maksudnya sulit dicerna, sulit buatnya. Soalnya pas kemarin waktu itu ditanya Mas Tomo bikin sandiwara radio, bikin skrip tuh sambil gini, kamu jadi ini ya, ntar pas kamu pas pedang-pedangan malah kamu harus kayak gini-gini. Jadi itu kayak bener-bener kita casting tapi cuma suara doang gitu loh. Bener. Tapi ngomongin suara mas, emang apa namanya, radio itu kan kekuatannya di suara ya. Nah bener. Beberapa iklan tuh ada yang aku lihat memang dia mempresetkan suara. Yang paling sering kan suara komentator sepak bola ya. Komentator sepak bola gitu, nanti yang gayanya dia ngomong cepat kemudian meninggi dan akhirnya gol itu dipresetin jadi gaya apa. Nah yang lumayan menarik tuh aku pernah lihat suara knalpot dipresetkan untuk nyampein pesan. Oh iya. Jadi kan suara knalpotnya RSK kan ini ya apa namanya unik ya, yang nah itu dijadikan cara untuk menceritakan kebut-kebutan. Jadi kebut-kebutan jalan. Orang bisa. Atau orang hutan gitu. Jadi terus ada juga yang apa pendekatannya sama. Suara knalpot yang dipakai logat jadi kayak orang ngomong dengan logat knalpot gitu. Oh iya. Jadi yang kalau suara ngopi kan boom itu juga sama. Jadi yang jalan-jalan ke Jogja gitu. Itu bisa masuk ke ini mas, RE itu. RE itu apaan? RE itu radio exposure. Radio exposure? Iya, itu apa sih? Lebih kayak iklan ya. Ya itu kayak iklan radio. Iklan radio itu RE namanya. Oke. Nah, itu bisa jadi kayak apa ya? Kita buat iklan tapi cuma satu orang. Itu iklan tentang radio? Iya. Tentang radio kita sendiri? Iya, di kita sendiri. Jadi kemarin kan produksi jadi di naskah ini ada 4 orang, cuman yang tag cuma 2 orang. Dia pinter mengubah suara. Oke. Itu bener-bener kayak wah punya nilai lebih gitu loh mas. Bener. Soalnya kan kalau merubah suara kan susah gitu loh. Iya sih. Iya. Terus aku tuh dulu pas waktu Mataf juga pernah lihat tuh iklannya UMY. Ada Mas Erwan juga kok di situ. Yang mana? Yang ini, yang mau nyebrang UMY, hati-hati yang kepalanya ketumpahan. Oh alah, iya. Iklan apa ya mas itu tuh? Itu ini apa namanya, keselamatan berkendara. Apa? Keselamatan berkendara. Jadi itu dulu. Iya benar. Iya. Jadi dulu masa komunikasi 2 meninggal gara-gara tabrakan di depan kampus. Itu jadi malam real. Jadi malam-malam mereka dari Burjo nabrak truk parkir, meninggal langsung dua-duanya. Terus habis itu dari Pak WR4, Pak Sri Atmaja, Lukas saya dulu di Biro Humas, bilang mas, kayaknya mahasiswa dalam berkendara ke kampus ini perlu dibikinin sosialisasi deh. Soalnya tuh yang bikin mereka dulu langsung meninggal adalah ya karena merasa di depan kampus doang ya, jadi nggak pakai helm kan, jadi begitu tabrakan akibatnya fatal. Yuk kita bikinin iklannya yuk. Ya wes, habisnya dulu saya bareng sama teman-teman advertising, mahasiswa tuh, ayo kita bikinin iklan yuk. Terus dibikin pasar kan, kalau dari situ sebenarnya perjalanan mahasiswa dari kos ke kampus toh. Iya benar mas. Yang kan emang ada 4 itu mas. Jadi yang pertama nggak pakai helm, jalan rusak, nyebrang nggak hati-hati, sama parkir sembarangan. Emang 4 isu itu yang banyak di kampus dulu pada saat itu. Terus akhirnya kita bikin iklan itu deh. Ya aku pas waktu itu kan lihat kan, maksudnya pernah diceritain gitu. Oh ini tuh kejadian real, tapi kok pas aku lihat videonya kok lucu. Tapi iya. Terus aku mikir, wah ini keren banget sih ini. Makanya itu aku pengen masuk ke advertising tuh karena itu mas, ide-ide gila yang bikin aku bukan gila juga sih. Tapi lebih ke pemikiran kreativitasnya tuh lebih meningkat gitu loh. Iya benar. Ya soalnya kan kalau kita bergaul ya sembarangan juga
kemampuan hard skill, soft skill, sama kreativitas juga gak bakal ini kan. Iya sih, ya kalau di iklan kan memang kalau kita caranya nggak lebay kan sama aja atau sama yang lain nggak akan didengerin, nggak akan dilihat juga. Sebenarnya apa namanya mas, saat dibayar sih masih mending mas. Iya. Beberapa kali saya dan tim gitu ya, ya timnya tim cabutan doang sih. Oh iya. Itu pernah diminta presentasi ini. Kita mau bikin, kita punya produk nih, mau bikin campaign TV, radio, sama cetak, udah. Terus kita bikin presentasi nih. Terus kita diomongin, udah mas, apa namanya, kita budgetnya belum masuk, jadi belum bisa bikin. Oh iya.